yang melapor sama PJ-nya satu orang yang nggak hadir, Bu. Kan kamu PJ-nya? Promosi kesehatan SAR PJ-nya, Bu, untuk aspek keluarga Rosa, Bu. Jadi ini ceritanya digabung ya, Rengki, kita satu kelas kan? Jadi Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Rosa yang PJ keluarga ya. Yang tadi sekarang berapa jumlah yang hadir? Ini 63 loh, nampak dengan saya. Tadi yang masuk Zoom jumlahnya 74, Bu, dengan dosennya, Bu. Ya. Baik. Mungkin nanti jika memang ada yang berhalangan ataupun tidak bisa ikut, mohon konfirmasinya ke PJ karena nanti dosen yang bersangkutan itu yang dipegang PJ. Ya Rosa ya, seperti kemarin misalnya berapa orang yang tidak hadir tolong ditulis namanya. Ya, baik, Bu. Betul, Bu. Karena kita kuliahnya karena ya sistemnya dari ya beginilah ya. Jadi mohon kehadirannya ya ikuti aturan yang sudah ditentukan karena 80% kehadiran dihitung ya. Baik, gimana dengan suara saya, kira-kira bisa didengar? Kurang, Bu. Nah, lagi stylenya di mana? Volume sudah full. Volume udah full semuanya. Nggak jelas ya suaranya? Nggak jelas, Bu. Tapi nggak Kecil, apa-apa. Bu. Kecil. Mic yang 1000 jauh nggak, Bu? Nah, cepat nih. Oh ya, bentar, saya minta bantuannya itu ya. Bentar ya. Baru, suaranya kecil. Gimana lagi salah? Coba baru. Speakernya putar-putar, Bu. ya, volume kami. Terakhir. Ya, cepat. Ada di dalam. Bentar ya. Bantuannya itu. Lain tak ganggu-ganggu mana. Soalnya kemarin pun nggak maksimal. Maksudnya hari ini kalau putus-putus lagi kan gak enak. Sekarang coba kira-kira suara saya masih kecil juga atau sudah ada lebih besar? Macam itu ibu. Kecil, Bu, suaranya nggak jelas, kecil, Bu. Kecil. Gimana, Bro? Atau saya nggak pakai headset, Pak ya? Coba, Bu, nggak pakai headset, Bu. Ya beda dengan yang tadi? Ah, beda, Bu. Beda, Bu. Ini lebih jelas, Bu. Lebih jelas, Bu. Oke lah, berarti mungkin boxnya apa dengan headset. Baik, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca doa dulu. Mungkin ada yang non-muslim, silakan baca doa menurut agamanya ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dan bisa kita kita aplikasikan ilmu ini ke orang lain ya. Jadilah hamba katanya yang bermanfaat untuk orang lain ya. Itu pengantar awal. Mungkin langsung saja untuk hari ini. Kemarin kita telah materi awal tentang keluarga ya, bermacam-macam keluarga, ada keluarga inti, keluarga luas, kemudian ada pun yang dilihat dari keluarga itu sendiri sampai dengan lingkungannya ya kan. Nah, untuk hari ini kemarin kita kan sudah membicarakan juga bahwa asuhan kesehatan gigi mulut keluarga ini, adapun lingkupnya asuhan adalah lebih ke promotif preventif. Ujungnya pasti yang sasaran kita adalah merubah perilaku ya. Nah, jadi untuk hari ini kita coba membahas sedikit dengan perilaku. Jadi kita teorinya hari ini tentang pendidikan kesehatan, kemudian nanti baru kita lanjut dengan pengkajian. Oke, izin ya saya
Oke, sebentar. 20 lainnya. Dicoba nanti ya. Harus dicoba. Ya, udah Oke. kencang mana Pak? Sudah terlihat? Ini terbukanya dari lembar terakhir pula. Sudah terlihat ya? Sudah ya Bu. Untuk materi hari ini, sebelum kita membahas bagaimana cara pengkajian, terlebih dahulu kita dibekali dulu nih dengan pendidikan kesehatan. Nanti kita berfokus ke kesehatan giginya, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, ini memang yang ingin kita tingkatkan adalah pengetahuan. Kenapa? Karena pada dasarnya Recording in progress. terputus. Oke. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Dari teorinya belum, mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Yang namanya kesehatan akan dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Dan ini nanti kita akan mencari pengkajiannya di keluarga. Bisa didengar suara saya? Boleh responnya dulu? Bisa Bu. Halo? Bisa Bu. Ya. Bisa Bu. Dengar Bu. Dengar. Ya, bisa didengar. Nah, mungkin untuk kelas RPL, namanya juga sudah berpengalaman, yang sudah bekerja. Bagi yang belum bekerja juga, ini ilmu-ilmu dasar sekali ya. Jadi mungkin saya nggak harus mendetail lagi. Intinya, keempat faktor yang mempengaruhi kesehatan kita akan kaitkan dengan kesehatan gigi. Nah, nanti di keluarga, jika kita melihat ada ketika pengkajian ada anak yang mungkin dengan keterbatasan mentalnya, nah ini akan kita telusuri lewat keturunannya atau bagaimananya. Apakah nanti kita akan menanganinya, itu nanti akan kita lanjutkan di pembicaraan berikutnya ya. Nah, artinya apa? Kesehatan gigi keluarga ini, maka 4 faktor ini akan mempengaruhi keluarga, dari keturunan, kemudian pelayanan kesehatan seperti kita katakan, apakah keluarga akan pergi ke fasilitas kesehatan jika sakit gigi atau hanya diam saja, ya kan? Kemudian lingkungan dari keluarga itu sendiri bagaimana, dan perilaku terhadap kesehatan bagaimana. Oke, nah jadi karena kita ingin sasaran kita itu ranahnya adalah nanti perilaku, jadi harus kita dibekali dulu nih dengan apa yang pertama? Pengetahuan. Perilaku itu terdiri dari 3 domain ya. Nah, jadi kalau ingin mengukur perilaku seseorang, maka 3 ranah, 3 kawasan yang harus kita kuasai. Nah, di sini dikatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, jadi artinya apa? Ketika dia sudah mempunyai perilaku yang baik, maka itu dibarengi dengan pengetahuan dan sikap. Ya, nah jadi Recording stopped. Recording in progress. Stop soal gamenya. Apa tadi? Rekaman. Tujuan mana Mel? Oh. Kita bisa.
Oke, terputus. Ya, biasalah ya. Selanjutnya dari perilaku tadi, seperti yang kita katakan, maka ketiga aspek ini, ketiga domain ini harus kita kuasai. Nah, Izin Bu, kalau ya Bu, materinya nggak kelihatan Bu. nggak kelihatan, berarti saya stop dulu ya sebentar. Ya Bu. Silau. Ada ke kiri awak silau. Nampak pada mana? Ada salah jet Mana? pesawat jet apa namanya pesawat Pesawat jet. Nak Melayu mak. bisa Belokkan lagi. nggak terlalu apa dong. Agak jauh-jauhan tak? Terputus lagi Farul Hai. Ibu mana masalah? Belok lagi. Bentar ya. Jaringannya lagi nggak pas. Oke, saya share ulang lagi. Belokan lagi sendiri. Nggak terlalu patah sebenarnya. Bawah Apa tidak mau? Mulai datar. Belum kelihatan Ibu. Betul. Bentar ya. Sebentar. Baik. Cek umur ni. Terakhir kan. Selesai. Banyak belok sedih kalau mana? lain tengok enak tak? Banyak. Oh, Kalau ini terlihat, belum Bu. belum juga. Belum Ibu. Pancap lalu pantah. Hah? Pancap lalu pantah, lalu padang luar. Pancap lalu pantah, Mantap. padang luar macet biasa. Kira Bu. Kenapa tidak mau ya? Di pantah ada banyak loh. Belok ada jalan kacik lah. Kicil ekstrim. Oke lah, kita masuk ke pengkajian saja dulu. Sudah bisa Bu. Iya. Tapi judulnya yang ini yang mau terbukanya. Oke lah ya, kita lanjut. Ini sudah terlihat tahap asuhan kesehatan gigi dan mulut. Sebentar saya slideshow dulu. Oke ya. Oke. Bisa dilihat? Bisa Bu.
Jadi karena di pendidikan kesehatan tadi Yang tidak mana? bisa Oh, muncul macam. lagi, ya udah kita beralih dengan ini dulu ya. Ini adalah kita akan mencoba melakukan kajian Ya di lama. mana nanti Anda semua akan mengkaji Apa? permasalahan. Nah, jadi kalau yang namanya pengkajian itu tidak seperti kayak kita memeriksa. Kalau memeriksa hanya periksa gigi yang bersangkutan selesai. Tapi kalau pengkajian itu lebih ke kita menggali lagi, ya menggali lagi apa yang menjadi permasalahan, apa yang dibutuhkan keluarga sehingga kita bisa diterima. Ya, kalau orang sudah butuh, maka dia akan bisa untuk dan mudah untuk diajak kerja sama. Oke, slide berikutnya sebentar. Oke. Jadi ini kita coba melihat bahwa Songa. Aku songa ganti. Tidak tahu nggak sesuatu. sebentar ya. Ini PowerPoint saya nggak jalan. Kenapa lagi ya? Tapi PowerPoint-nya nggak jalan. PowerPoint-nya nggak mau jalan. Ada oke. Masih bertahan dengan slide ini kan? Zoom. Untuk memahami. Masih, Bu. Makanya kenapa selalu bermasalah dengan Zoom? Izin Bu, mau dibantu share screen kan Bu? Oh boleh, berarti saya kirim aja portfolionya ya. Ke siapa? Baik Bu. Ke Rosa. Iya Bu. Oh, berarti saya stop dulu. Silakan Rosa yang ini kan. Stop share. Oke. Pendidikan kesehatan belum ya Rosa ya? Belum Ibu kirim ya? Iya Bu, belum, baru tahap pengkajian Bu yang kemarin. Ya udah, berarti kita coba pengkajian aja dulu. Nanti baru ini, jangan terlalu lama. Boleh dibuka pengkajian dulu ya? Ini kita materinya pengkajian dulu Bu. Ya, pengkajian dulu. Baik Bu. Karena penjelasannya Ibu kirimkan. Maaf ya, apa saya yang memang ini jaringannya juga nggak bisa ini. Oke, coba Rosa di share. Baik Bu. Oke, terima kasih. Apakah sudah kelihatan share screen-nya Ibu dan teman-teman? Iya, terima kasih sekarang. Tolong ya slideshow sekarang. Iya, slideshow. Oke, ya mungkin kita boleh lanjut terus ya. Nah, di tahap yang pertama yang akan kita lakukan adalah pengkajian. Nah, di pengkajian ini maka kita akan menggali permasalahan. Jika keluarga agak susah diajak komunikasi, maka buka dulu nih, pembukaan komunikasi dulu yang kita kedepankan. Jangan langsung kita periksa ya. Nah,
dari keluarga itu sendiri, mau bapak, ibu, anak gitu kan. Nah, dengan berbagai jenis kelamin serta status ekonomi dan mungkin dengan bermacam kebudayaannya, agamanya gitu ya. Jadi Anda masuk di dalam kelompok kecil ini, dalam keluarga ini, buka komunikasi yang baik dulu ketika kita ingin melakukan pengkajian ataupun ya coba untuk menyampaikan tujuan Anda, maksud Anda gitu ya, sehingga ketika komunikasinya sudah nyaman, maka kita bisa untuk melakukan tahap berikutnya. Adapun langkah awal, slide berikutnya, lanjut sekarang. Nah, jadi nanti seperti yang kita lihat lingkungan ya, seperti yang kita lihat kemarin kan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa lingkungan, kita lihat kebersihan dari rumah yang kita mau kita lakukan asuhan ini bagaimana. Jadi banyak faktor ya kita bisa gali. Ya, jadi dari faktor lingkungan sendiri, keadaan rumahnya kira-kira memenuhi nggak syarat dari kesehatannya, kemudian dari tingkat ekonominya, budayanya, dan ini kita perlu tahu gitu, apalagi dengan keluarga yang mungkin jauh dengan keadaan kita, misalnya nih orang Aceh ataupun dia mungkin harus keluar, dia mencari sasarannya kebetulan mungkin pindah nggak di Aceh lagi, ya jelas berbeda. Dan di sini pun banyak yang bukan dari Aceh saja kan, ada yang dari Sumatera juga, Jawa juga. Nah, jadi kebudayaan kita pasti berbeda-beda ya. Apakah nanti ini ada hubungannya? Ya, setidak-tidaknya jangan menyalahi dari budaya yang mereka, karena setiap budaya di daerahnya pasti berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut. Oke. Baca. Nah, di sini kesehatan gigi dan mulut adalah kondisi klien. Ya, di sini bagaimana kita bisa melihat klien itu dimulai dari kondisi kesehatan yang optimal sampai keadaan kondisi sakit. Nah, ini ya coba kita pahami dulu. Kondisi tersebut bersifat fluktuatif karena memang pasti berubah-ubah sepanjang waktu yang dipengaruhi oleh kondisi biologis, psikologis, spiritual, serta faktor-faktor perkembangan lainnya. Ya, kesehatan gigi dan mulut dia merupakan kondisi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu, adapun faktor lain itu jelas ya. Jadi jika memang dia mempunyai penyakit lain selain di penyakit gigi ini, itu kita data juga. Karena kenapa? Untuk sebagai dakung kita. Ya, nah jadi ketika nanti kita dapati dengan kondisi yang dia mempunyai penyakit lain, silakan digali. Nah, untuk kesehatan gigi sendirinya bagaimana? Nanti baru pemeriksaan objektifnya. Ya biasalah, yang namanya pemeriksaan ada subjektif, ada objektif, ya kan? Jadi untuk yang perlu kita gali, kita tanya. Ya, oke, slide berikutnya. Lanjut sekarang. Ya. Nah, di sini untuk nantinya kita akan melakukan intervensi, ya. Oke. Poin yang harus Anda lihat di sini ditujukan untuk peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut klien. Nah, kalau kita bicara tentang peningkatan derajat, ya, ini luas cakupannya Bapak Ibu. Jadi lari lagi kita nanti ke ranahnya pendidikan kesehatan gigi dan mulut. Artinya apa? Kita pengen merubah konsepnya dulu nih. Jadi pengetahuan si klien meningkat, kemudian persepsinya berubah, baru nanti lahir di tindakan. Nah, jadi untuk intervensi yang paling utama sasaran kita adalah peningkatan derajat kesehatan
kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi ini tindakan tersebut melibatkan unsur-unsur kognitif, afektif, serta psikomotor. Makanya sebenarnya tadi saya pengennya menjelaskan tentang tiga domain ini dulu ya. Nah, jadi tindakan dental hygiene dapat merupakan tindakan mandiri serta kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain. Jika Anda butuh nanti, kita butuh nih kerjasamanya dengan tenaga gizi. Seandainya kita melihat di sini ada keluarga yang memang mungkin gizinya bermasalah. Nah, dengan keterbatasan ilmu kita ajak, kita libatkan, kita berkolaborasi dengan tenaga gizi. Oh, mungkin kita butuh dengan tenaga kesehatan lainnya, ya, kesehatan lingkungan. Nah, disinilah bentuknya dental hygienist ini dalam memberikan pelayanan asuhan. Jadi pelayanan asuhan ini lebih komprehensif, ya. Jadi tidak hanya datang periksa diobati, tidak. Jadi karena kita ingin meningkatkan derajat kesehatan, jadi lingkupnya dengan melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotor. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, lanjut ke slide berikutnya sekarang. Saya nak nyimak. Ya, Oke. jadi ketika kita bicara kognitif, Kepribadian apa Ibu? Ya, 3 tahun ini nanti di dalam Anda memberikan intervensi, ini bukan penyuluhan yang hanya nyuluh, setelah nyuluh selesai, tidak. masih berjalan. Jadi memang di sini ranah kita memang ingin pengetahuannya meningkat. Artinya yang mungkin selama ini yang dia pahami, yang dia mengerti masih jauh dengan teorinya. Nah, disinilah letak Anda untuk memberikan peningkatan terhadap pengetahuannya. Jadi nanti di materi berikutnya kita akan bahas tentang pendidikan kesehatan, ya. Jadi kognitif ini ada tingkatannya, afektif juga ada tingkatannya, psikomotor juga. Jadi kalau dia hanya paham saja, dia hanya tahu saja, itu pengetahuan yang sangat dasar sekali. Bisa kita tanya nih, biasanya sikat giginya berapa kali Bu dalam sehari? Oh, 2 kali, betul kan? Karena dia tahunya 2 kali. Apakah 2 kali itu sudah betul dengan waktunya, dengan gerakannya, ya? Apakah tekniknya sudah benar? Dan biasanya yang dia tahu, yang dia lakukan sebatas ya intinya begini, psikomotor yang perilaku yang dia lakukan sehari-hari, jika tidak dibarengi dengan kognitif yang benar, maka akan salah. Tuh maksudnya. Dia benar Bu, tahu waktu menyikat giginya tahu, kemudian cara menyikat giginya mungkin masih salah, atau yang lainnya ya, hal yang sepele saja misalnya, dia menyikat gigi bersamaan dengan waktu mandi, gak ada di luar jam itu, ya salah. Itu sangat salah karena menyikat gigi itu tidak bersamaan dengan mandi. Itu contoh dasar ya. Jadi ketika kognitif diisi dengan yang benar, pengetahuan yang dia terima sudah baik, maka sikap yang lahir ini akan ikut. Nah, ketika sikap sudah lahir dengan yang sesuai dengan kognitif yang benar, maka psikomotor yang lahir juga benar. Jadi mungkin selama ini bisa jadi psikomotornya masih kurang tepat, ya. Nah, jadi disinilah tindakan dental hygiene ya, terapis gigi ya, dapat merupakan tindakan mandiri serta kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Artinya ketika nanti di dalam kita melakukan pendekatan, kita melakukan pengkajian
ternyata ada hal-hal yang memang keluarga butuh nih. Keluarga butuh tentang yang mungkin di luar keilmuan kita. Nah, ini memang harus kita berkolaborasi dengan tenaga yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kita nggak bisa beranggap ya kita bisa berdiri sendiri. Ternyata mungkin keluarga butuh dengan yang tenaga lain. Silakan berkolaborasi, ya. Oke. Boleh slide berikutnya? Nah, ini mungkin secara umum dulu ya. Saya menggambarkan nanti spesifik lagi perencanaannya bagaimana bagaimana. Ini secara umumnya artinya apapun yang kita rencanakan ya, di sini tujuan dari perencanaan itu sendiri. Ini kenapa 3 terus ya? Satunya mana nih slide-nya? Boleh Sekar dilihat? Ada 1, 2, 3 loh. Ada lagi ya? Ada lagi ya? Hanya itu yang dari PPT-nya, Bu. Oke. Ya sudah, berarti memang PPT-nya memang begitu. Oke, ini jadi memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, menggunakan alat fasilitas yang ada di rumah, mengawasi keluarga melakukan perawatan. Nah, ini memberikan kepercayaan diri selama merawat. Ini untuk siapa sih? Untuk siapa? Memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga. Kira-kira ini untuk siapa kepercayaan dirinya? Untuk masyarakat keluarga. Ya, yang jawab keluarga. Salah. Ini terapis. Ya, ini terapis. Untuk kita dulu nih, memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau kita sendiri masih lemah dalam komunikasi, masih lemah dalam menjelaskan, itu keluarga pasti agak sungkan ini menerimanya. Jadi artinya ketika kita mau membuat perencanaan, itu mantapkan diri Anda dulu nih, mantapkan diri Anda, kepercayaan diri Anda harus kuat. Kemudian ketika Anda akan menyampaikan nanti akan kita di dalam perencanaan akan kita tuangkan apa-apa yang mau kita implementasikan. Nah, jadi Anda itu harus percaya diri ketika Anda mendemonstrasikan, akan menyampaikan apa yang nantinya akan dilakukan, menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Ini kita bisa kaji dulu nih, apa sih yang kita bisa manfaatkan di rumah, ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh lah dengan fasilitas yang ada. Misalnya kita akan demonstrasikan sikat gigi pada anaknya, pada orang tuanya, ya. Kemudian mengawasi keluarga melakukan perawatan. Artinya apa? Apakah memang ada hal-hal yang butuh perawatan, baik itu di gigi atau tidak? Kita ingin melihat bagaimana perkembangan keluarga selama kita melakukan asuhan. Ya, nah jadi memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga ini itemnya ini tertuju ke diri kita sebagai terapis. Ya. Oke, slide berikutnya. Ya, kemudian di sini tujuan perencanaannya membantu keluarga untuk memelihara, memodifikasi lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan keluarga dengan mencari ataupun menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga, melakukan perubahan lingkungan bersama keluarga seoptimal mungkin. Ya, kemudian memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar. Jadi ketika memang keluarga ini jarang ke puskesmas ataupun keluarga ini punya fasilitas di tempat lain, itu kita memotivasi, kita memberi dorongan sehingga memanfaatkan fasilitas yang ada. Biasanya kan ketika memang
merasa ini nggak penting, ya kan? Sehingga jarang untuk berkunjung, untuk konsul, untuk memeriksa kesehatannya. Nah, tapi dengan adanya kita mencoba memotivasi keluarga ini agar keluarga ini lebih mau untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Nah, jika di lingkungannya, di perkarangannya yang memang bisa untuk Yan kita pen mana kapag yan. apa namanya seperti tanaman gizi sehat ya tidak nggak usah yang mungkin yang ada kaitannya dengan gigi seperti daun sirih. Nah, ini juga menemukan sumber-sumber yang ada loh di keluarga. Sanangnya ada Ya, kita buka karena daun sirih itu sangat bagus untuk antiseptik. Nah, ini kita sampaikan kepada keluarga. Kemudian untuk fasilitas yang biasanya dikunjungi jika memang keluarga punya fasilitas itu. Jika tidak bagaimana? Jika tidak maka kitalah yang akan memberikan arahan. Karena jangan dibiarkan. Kalau memang dia merasa itu tidak butuh kan dia nggak akan ke puskesmas ya kan. Nah, jadi dengan adanya kita akan coba memberikan motivasi, kita berikan setidak-tidaknya menambah wawasan dia. Jangan sakit itu dibiarkan saja. Biasanya kan gitu, udah sakit kali paling ke apotek beli obat. Jadi menghindari itulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita melihat dari nanti setelah kita melakukan kegiatan ini, poin yang memang harus kita pilah-pilah itu ketiga item ini harus memberi dampak. Bagaimana cara memberi dampaknya? Karena memang nanti kita akan ukur lagi nih pengetahuannya, kemudian sikapnya dan tindakannya. Ya, nah mungkin Bapak Ibu nanti ada tahapnya evaluasi. Nah, di evaluasi kita akan mengkaji nih, kita kaji lagi, ya. Nah, di sini poin di pengetahuan, keluarga dapat menyebutkan cara-cara pemeliharaan, keluarga dapat menyebutkan cara mencegah misalnya. Dan ini nanti ketika kita memberikan edukasi kepada keluarga, semoga keluarga bisa menerima dan memang menambah pengetahuan keluarga. Bagaimana cara kita mau tahu dia sudah meningkat pengetahuannya? Biasanya dilakukan post test. Ya, biasanya kalau kita ingin melihat perbandingan itu ada pre dan post. Jadi sebelum dilakukan intervensi apapun ya kita kaji aja dulu pretestnya. Nah, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, mungkin dengan 5 soal ya. 5 soal kita ingin melihat apakah setelah nanti di akhir perjalanan asuhan ketika kita melakukan evaluasi, kita akan tanya lagi dengan 5 soal yang sama, apakah jawabannya masih tetap sama. Itu dia. Jadi di soalnya nanti pengetahuan, soalnya sikap, soalnya tindakan juga dibedakan. Karena kalau pengetahuan kan dia hanya sekedar menyebutkan itu soal pengetahuan. Tapi kalau sikap lebih kita menanyakan bagaimana sikapnya dan bagaimana untuk tindakannya. Ya. Nah, jadi 3 item ini yang memang sasaran utama kita nanti akan kita uji di evaluasi. Oke Bapak Ibu ya. Bu, misalnya dia sakitnya nggak ada sakit sih Bu, misalnya yang kita dapati di keluarga ini tidak sakit. Ya walaupun tidak sakit, yang pengetahuan sikap evaluasi, yang namanya pengetahuan sikap tindakan tetap kita lakukan. Artinya apa? Kita ingin melihat keluarga ini sudah benar dalam hal pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya. Artinya pengetahuannya sudah bagus, sudah benar, kemudian sikapnya dan tindakannya. Oke ya. Lanjut, habis slide-nya. Nah,
masih ada Bu. Untuk di masih ada ya. Untuk di ini masih dalam wacana rencana ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau membuat perencanaan, tidak boleh perencanaan itu dilakukan oleh satu pihak saja. Artinya apa? Ibu menuliskan aja terus perencanaannya, tinggal sodorkan ke keluarga, minta persetujuan, tidak begitu. Nggak boleh ya. Jadi rencana yang mau akan kita lakukan itu memang harus didiskusikan. Nah, jadi poin di sini mendiskusikan, menjelaskan, Dek. ya, kemudian memberi Salam, kesempatan Dek. bertanya Kami lah kembali sampai tentang hampir hal ke Padang Luar, cara Dek. pembelajaran kesehatan yang gitu. Artinya begini, ketika kita ingin Gimana, Dek? melakukan mungkin adanya melatih demonstrasi menyikat gigi misalnya, ini kita pastikan dulu, Oh, di Ibu, apa? ini Di nanti asrama? wacananya kita akan latih ini Ibu ya keluarga Oh, kita Sherlock lah, melatih Dek. untuk menyikat gigi nih dengan gerakan yang beda. Ya, ya. Kira-kira ini Ya. eh, bisa kita lakukan. Nah, kita diskusikan dulu. Misalnya keluarga menolak. Nah, ketika keluarga menolak tidak mau, di sini peran Anda untuk menggali apa sih permasalahannya atau bagaimana, Iya. ya. Nah, Tigo. jadi Tigo. apapun yang Anda rencanakan, tolong dijelaskan dulu, didiskusikan dulu. Jadi harus ada kesepakatan antara keluarga dengan terapis, ya, dengan terapis ini. Menjelaskan kepada keluarga mencegah sakit gigi, mencegah terjadinya karies misalnya. Mendemonstrasikan kepada keluarga cara menyikat gigi. Kemudian kita ingin melatih ya berdasarkan apa yang kita peroleh dari pengkajian awal kita. Jadi apa yang mereka butuhkan semoga bisa kita implementasikan. Artinya apa di sini? Tetap harus berkoordinasi. Karena banyak loh Bu, banyak kejadian mahasiswa ketika merencanakan buat tuh sampai 3-4 kegiatan yang mau dia lakukan, ternyata diimplementasi keluarga tolak Bu, nggak mau Bu, mereka cuma maunya ini saja. Itu artinya apa ya, gagal ya, implementasi tidak sesuai apa yang direncanakan. Jadi kalau konsepnya asuhan, kita kan konsepnya apa yang kita rencanakan ya diimplementasikan, kecuali mungkin dengan keterbatasan waktu, itu lain ceritanya. Makanya dalam waktu yang sesingkat mungkin, karena kita biasanya waktu yang diberikan 1 bulan, dalam 1 bulan ini Anda rencana Belanda Belanda. ya, kayak seperti kemarin Bu Dika ya. Iya, Bu Dika kan nanyakan apakah semuanya harus dilakukan Bu. Nah, ya kita lihat dulu, kita pantau untuk si bapak apa sih, untuk si ibu apa, untuk si anak apa. Jika memang dalam hal yang sama, itu bisa diberikan dalam waktu yang bersamaan. Artinya apa? Ketika kita memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut, kita dudukkan antara si bapak, si ibu, si anak. Nah, apakah ininya sama? Ya sama ya, namanya juga edukasi. Nah, mungkin nanti ada hal-hal yang harus diperdalam lagi untuk si bapaknya bagaimana. Ya, intinya ketika kita memberikan edukasi, silakan Anda menggabungkan keluarga. Artinya ada anak, ada bapak, ada ya anggota keluarga. Ya, nah jadi bisa dilakukan bersama. Oke, selanjutnya. Ini contoh perencanaan ya Bapak Ibu. Nah, di KSP-nya asuhan, nanti di sini boleh tersebut apakah ini si anak atau mungkin si bapak. Ya, ini siapa yang jadi sasaran kita. Kemudian nanti diagnosanya ini apa saja yang dialami. Akan ditulis sesuai dengan dari diagnosanya nanti. Kemudian tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, apa yang direncanakan, apa tujuan kita. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu, poin ketiga item ini
lah sesuai dengan apa yang kita dapat. Ya, kalau memang nanti di itemnya pengetahuan, jika di sini ingin Anda menyebutkan cara-cara pemeliharaan, ya silakan. Ini fleksibel. Mungkin Anda lebih ke karena keluarganya mungkin lebih ke kasus yang Anda peroleh misalnya kalkulus. Nah, mungkin ini Anda boleh angkat dulu tentang kalkulusnya. Anda ingin pengetahuan tentang penyebab kalkulus, ya, kemudian akibat acuh dari kalkulus, silakan. Ini kan ranahnya nanti sesuai dengan apa yang kita peroleh. Jadi nggak harus mesti begini semua. Oh, cara-cara pemeliharaan, kemudian yang kedua sikapnya nanti sudah mau begini, kemudian ini nanti lebih fleksibel terhadap kasus yang kita peroleh. Nah, artinya ini contoh saja di sini karena pengetahuan di sini diangkat keluarga dapat menyebutkan cara pemeliharaan kesehatan hidup. Ini umum sekali Bapak Ibu. Ya, umum sekali dan luas juga ini. Nah, mungkin poin yang Anda terapkan lebih ke apanya. Kalau seperti yang tadi saya katakan karena kasusnya mungkin lebih ke kalkulus, silakan di sini menyebutkan proses terjadinya kalkulus ataupun faktor penyebab terjadinya kalkulus. Keluarga sudah memahami apa itu kalkulus, ya. Dia akan menjelaskan apa itu kalkulus. Kemudian bagaimana sih cara menghilangkan kalkulus? Karena jika kalkulus sudah ada, tidak bisa tuh kalkulusnya hilang dengan sendirinya dengan sikat gigi misalnya, kan enggak. Jadi memang harus keluarga sudah paham, sudah pengetahuannya sudah tahu bahwa kalkulus itu mau sikat giginya 10 kali sehari nggak akan hilang gitu. Oke, kemudian proses terjadinya kalkulus itu bagaimana? Nah, mungkin ini sudah terpapar di keluarga. Kemudian keluarga sudah ada sikap untuk dia akan bersihkan kalkulus. Keluarga sudah bersikap untuk dia tidak akan mau giginya ini dibiarkan dalam kondisi berkarah. Nah, ini sikap Mas. Nah, sudah memutuskan nih keluarga untuk mau untuk dibersihkan kalkulus. Tindakannya baru di sini tindakannya keluarga sudah bersih dari kalkulus. Tindakannya apa? Keluarga sudah bersedia untuk dilakukan scaling. Ya, itu dia ya. Nah, jadi hasil di sini ini kemudian intervensi yang akan Anda lakukan di sini bunyinya akan diberikan, akan dilakukan, akan dijelaskan. Nah, silakan ini juga variatif sesuai dengan apa yang Anda peroleh. Jadi lembar perencanaan di di KSP di sini intervensinya masih bunyinya akan karena belum dilakukan. Nanti di lembarnya implementasi itu bunyinya dilakukan demonstrasi, dilakukan visual silent, dilakukan pengolesan CCICP. Nah, itu nanti di lembar implementasi. Kalau ini kan masih lembarnya perencanaan. Oke ya, paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini nampaknya jaringannya sudah bersahabat, sudah nyambung terus ya, udah nggak terputus. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan asuhan, ini memang butuh kerjasamanya dulu. Bangun komunikasi yang baik dulu dengan keluarga, karena asuhan ini pada dasarnya lebih komprehensif, lebih berkesinambungan, butuh waktu lama, dan harapannya ini akan menjadi peluang kerja bagi Bapak Ibu. Jadi konsepnya lebih ini ya, kita berkolaborasi dengan tenaga lain, kemudian ini berkesinambungan, yang namanya juga kasus nggak langsung tertangani terus. Ya, mungkin begitu, dan dia butuh proses terus. Nah, misalnya ya karang gigi, apakah setelah karang gigi selesai masalahnya? Ya, mungkin kita akan kaji lagi
ini permasalahan yang lain apa gitu ya. Tikus serius Ya, serangan ibu silakan kan mungkin karena Bapak Ibu lupa ada gigi. yang mau didiskusikan. Kira Silakan. gigi kosong. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Bu Oh. Mati. Iya. Ketika kita melaksanakan asuhan kekuatan gigi keluarga nih, Bu, apakah nanti kita punya rentang waktu, Bu? Misalkan apakah waktu dikasih seminggu atau 2 minggu, Bu? Itu yang pertama. Kalau dari tadi Yang kemudian makan. yang kedua, kalau tadi kata Ibu kan usahakan nanti edukasinya kita keluarga ini bisa bersamaan. Kalau memang nanti tidak bersamaan, kita nanti kan boleh kan terpisah-pisah, Bu, mungkin waktunya mungkin anaknya sekolah atau ayahnya bekerja atau ibunya bekerja. Jadi nanti kan boleh dengan waktu yang berbeda ya, Bu ya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Ya, Bu Nelwati. Kalau rentang waktu ketika nanti praktek, itu biasanya kita rentang waktu 4 minggu. 1 bulan ya, Bu. Ya, rentang waktu 1 bulan itu ke-5 tahapan Anda lakukan. Nah, bagaimana Anda mengatur waktu, manajemen waktu harus tepat. Makanya di dalam perencanaan itu sudah tersebut kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan hari apa, kapan, tanggal berapa. Nah, ketika nanti seperti yang saya sampaikan, apakah harus bersamaan? Dan itu juga tidak kita bisa pastikan, Bu Nelwati, betul. Oh, ternyata si bapak kerja, ataupun si ibu juga kerja dengan anaknya, dan mungkin kita butuh beberapa hari di situ, ya kan? Dan silakan menyesuaikan, ya, silakan menyesuaikan. Jika memang tidak bisa bareng, maka dilakukan per individu. Artinya apa? Ketika memang bisa bersama, ya silakan, ya. Mohon maaf ini ya, mungkin agak bising sedikit. Jadi di dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan, siap nggak siap nanti harus dikumpul. Ya, jadi itu dalam waktu 4 minggu sampai ke tahap evaluasi sudah Anda lakukan. Dan kita sudah terima laporannya. Ya, sudah terima laporannya. Kemudian jika mempunyai kendala dan permasalahan, dan itu nanti bisa Anda sampaikan di evaluasi. Ya. Mungkin begitu ya, Bu Nelwati ya. Nah, intinya kondisi di lapangan tentunya pasti beragam, ya, pasti berbeda, dan banyak yang nanti, aduh Ibu ini bagaimana, ya itu nanti silakan menyesuaikan. Jika perlu didiskusikan dengan pembimbing, nanti silakan didiskusikan. Oke. Terima banyak, Bu, penjelasannya, Ibu. Sama-sama, Bu Nelwati. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ya, siapa? Rofika. Siapa? Bu Yurna. Iya, silakan Bu. Bu Yurna dulu ya. Bu Yurna dulu baru nanti Rofika ya. Silakan Bu. Begini, Yurna. Bu. Misalnya kita dapat keluarga yang banyak kasusnya, Bu. Misalnya ayah gigi M3-nya itu bermasalah, sudah sampai ke tahap karies pulpa misalnya, Bu. Sudah nggak bisa lagi diselamatkan, tapi dengan kondisi yang posisinya nggak normal gitu ya, Bu ya. Terus kalau di anak ini nanti ada rampan karies yang sudah sampai ke tahap pokoknya yang gigi susunya sampai ke molarnya sudah ini, Bu, sudah rusak. Kasus semua rampan. Jadi kita misalnya kita dapat yang itu, Bu. Terus di perencanaan apakah kan semua yang ada di perencanaan harus kita selesaikan sampai semuanya tuntas gitu kan, Bu. Apakah misalnya kalau yang bapaknya kita rujuk kan, kadang-kadang yang si bapak ini mau dirujuk tapi berangkatnya belum pas kita waktunya evaluasi belum selesai juga dicabut misalnya, Bu. Apakah itu bisa untuk kita lakukan evaluasi itu, Bu? Misalnya kita udah merencanakan, udah kita buat suruh rujuk kan dia apa, tapi ternyata pas waktu kita sampai evaluasi belum selesai dia, Bu, belum pergi dia mencabutnya.
Apakah itu jadi kendala nanti di apa kita Bu? Di Ya. itu perencanaan kita. Terus yang sampai di anaknya ini, kalau rampan karies biasanya kalau untuk perawatan anak-anak susah juga dilaksanakan perawatan karena kooperatifnya kurang kan Bu. Jadi gimana itu Bu solusinya gitu Bu? Ya Terima benar. kasih Bu. Iya Bu Yurna, saya sudah bisa membayangkan. Ya Bu. Jadi dan nanti mungkin akan kita temui kasus-kasus yang seperti Bu Yurna sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, pada kasus-kasus yang mungkin perlu kita garis bawahi, ketika kasus itu bukan kompetensi kita, maka itu memang tidak kita lakukan. Berarti Bu, kami nggak ada lakukan tindakan apapun. Nah, kita kembali lagi ya Bu, kembali ke tujuan utama kita itu adalah lebih ke promotif, preventif, ya kan? Nah, jadi ranah kita jadi ranah kita ambilnya promotif preventif. Berarti Bu, yang namanya juga enggak kompetensi yang nggak mungkin kita lakukan. Nah, harapannya apa? Dan kita akan memberikan suatu gambaran kepada keluarga. Ini si anak dengan kondisi begini, apakah ibu senang jika gigi permanennya akan mengalami begini Bu? Nah, gitu. Jadi kita masuk lewat jalurnya promotif Ibu. Nah, harapannya apa? Harapannya nih orang tua udah antisipasi nih si anak waktu gigi susu begini. Ini harapannya ketika gigi permanen janganlah sampai ini terulang. Kemudian orang tua yang mempunyai mungkin gabung terus ya dengan yang punya kasus yang seharusnya sudah dilakukan pencabutan. Dan ini kita akan beri motivasi bahwa jika vokal infeksi dibiarkan di dalam mulut, mungkin ini akan menjalar ke lainnya. Tapi jika kita bisa kontrol kebersihan gigi dan mulutnya terjamin, mudah-mudahan kesehatan yang lainnya juga bisa ini loh Bu. Kan banyak kasus hipertensi bisa jadi stabil gara-gara radik yang sudah dicabut. Nah gitu. Jadi kita mencoba memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut dengan yang implementasinya promotif begitu. Paham ya Bu ya? Jadi kita perlu buka nih wawasan kita dalam asuhan ini. Kita bukan kompetensi kita nggak kita lakukan. Ini harus dirujuk, dah selesai lakukan rujukan. Enggak. Tapi tetap yang ranahnya kognitif, afektif dan psikomotor, kita target kita itu Bu lebih ke perilakunya, lebih ke pengetahuan dia meningkat, pengetahuan sikap dan psikomotornya juga akan berubah dengan adanya kita selama 1 bulan. Ini mindsetnya keluarga sudah lebih peduli, sudah lebih care terhadap kesehatan gigi. Yang dulunya mungkin dia agak ya gitulah, paham ya, kita kadang-kadang kan bukan di nomor 2 kan sih gigi ini, di nomor ke berapa gitu ya, untuk kesehatan gigi, tapi dengan hadirnya kita mereka lebih sadar. Nah mungkin itu ya Bu konsepnya dalam asuhan. Jadi nggak ada intervensi yang tidak bisa kita lakukan ketika kita mencoba ranahnya ke kognitif dan afektif psikomotor. Mungkin begitu ya Bu Yurna dan yang lainnya. Semoga wawasan kita terbuka dengan asuhan ini rasanya lebih berdampak ketika seseorang itu pengetahuannya meningkat terhadap kepedulian terhadap kesehatan gigi dan mulut. Jadi pencegahan bisa dia lakukan, kemudian dia mempertahankan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya lebih terjamin. Nah, mungkin begitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya. 7 menit lagi. Tadi yang udah Berarti yang Bu, sudah ya Bu. Berarti Bu, iya. kita Sama-sama Bu Yurna. Kita ini Bu lebih lagi nanti ke promotif dan preventifnya, ke giginya yang belum rusak ya Bu ya. Iya, walaupun gigi yang sudah rusak tetap kita berikan promotif preventif Ibu. Iya, Bu. Iya, jadi ranahnya itu tetap kognitif afektif. Jadi untuk yang memang kita bisa lakukan tindakan, kita lakukan. Ya tidak usah jauh-jauh Bu, dengan tingkatan kita memberikan promotif dengan demonstrasi menyikat gigi, itu hal yang luar biasa bagi anak yang sudah pintar memegang sikat gigi dengan gerakan yang baik dan benar.
karena nggak semua teknik menyikat dan gerakan yang baik dan benar itu bisa dilakukan, apalagi si anak, apalagi mungkin orang tua dengan gerakan yang salah, ya. Nah, mungkin begitu, Bu. Ya Bu, makasih Bu. Ya, ya, sama-sama Bu Yurna. Oke, tadi siapa ya yang sudah ancung tangannya? Izin Bu, Coba Kak Bu. Oh ya, silakan Rofika ya. lebih banyak. Iya. Ya, Jadi izin, lokasi Bu. lebih banyak. Iya. Kami mau menanyakan ini Bu. Kita kan ini kan perkuliahannya kan daring nih Bu. Jadi kan setiap kegiatan praktik nanti kan itu kan didokumentasikan, divideokan. Enggak ada. Nah, di mata kuliah asuhan keluarga ini kan di saat kita melakukan pengajian kepada keluarga itu kan ada Praktik ya. step by step ya Bu. Iya. Ya, itu nanti bukti dokumentasinya itu apakah per satu kegiatan atau Iya, betul. cukup di intervensinya aja Bu untuk video dokumentasinya. Nada. Ya, baik. Itu saja Bu, terima kasih. Iya. Jadi Rofika, ketika nanti sudah praktek ya, ketika nanti sudah praktek, sasaran yang Anda pilih dan semuanya itu nanti dokumentasinya itu memang nggak semua sih harus ini pengkajian, ini diagnosa. Nah, silakan Anda akan rangkumkan nanti dokumentasinya. Apakah mungkin Anda akan buat satu foto untuk di awal, ya, di awal pengkajian sama perencanaan Anda dokumentasikan. Kemudian pada tahap implementasi kegiatan apa yang Anda lakukan, di foto dan mungkin sedikit ada videonya, karena yang video itu kita tuntut diimplementasi. Dievaluasi, mungkin Anda boleh buat dokumentasi foto dan ini mungkin lebih fleksibel ya. Dan apakah di semua tahap atau mungkin Anda ingin tidak di semua tahap, nanti kita akan coba set lagi. Kalau memang kita biasanya kami hanya menuntut diimplementasi, karena kenapa? Kita bisa pantau karena kami kunjungi nih kalau kita prakteknya yang sudah berjalan. Tapi kan ini sistemnya kita daring, dan bagaimana kita memantau ya Rofika ya. Mungkin saran saya, mungkin nanti kita akan duduk tim dulu nih, kami yang nanti sebagai tim dosen dan tim praktek, kita akan duduk tim. Bagusnya nih kalau saran saya, per item yang Anda lakukan ada satu dokumentasi, dan yang mungkin penekanannya di implementasi harus ada video. Karena kenapa? Kita pengen lihat nih, oh ini pada tahap pengkajian, ini kemudian dia sudah di perencanaan harus bekerja sama dengan keluarga, kemudian baru implementasi dan evaluasi ya. Nah, jadi nanti kita akan coba setting lembarnya sehingga tidak membingungkan Anda semua. Jadi sudah kita siapkan ini loh bukti dakunya, Anda lampirkan satu dokumentasi. Mungkin begitu ya Rofika ya. Kalau nanti biasanya ada iya, nanti kita sampaikan di tim. Oke, ada lagi? Iko. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau boleh tanya, kamu dulu Rofika, D3-nya dari mana? Poltekkes saja Bu, di Banda Aceh. Oh, Aceh. Oh, soalnya saya nampaknya nggak sempat ketemu dengan saya ya. Tahun berapa? 2000 saya SPRG-nya 2021 Ibu. AKG-nya saya 2000 selesainya 26, kayaknya ada ambil nonaktif kemarin itu Ibu. Kemudian saya selesainya 2023. 2023. Ya. 2023 saya belum bergabung ke Poltek. Ya kan? Oh iya Bu. Nah, karena saya penempatannya di daerah untuk PNS. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin berada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Tidak ada? Kalau tidak ada,
Mungkin untuk pertemuan hari Untuk ini COVID. kita cukupkan ya. Setelah ini ada lagi MK. Daring terus ya. Setelah ini ada lagi MK. Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Oke lah, berarti sudah boleh beristirahat. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi materinya ya. Bagi yang tidak hadir boleh berkabar ke PJ, dan nanti di PJ nanti saya di akhir saya minta catatan yang tidak hadir ya PJ ya. Oke, terima Baik, kasih Bu. kepada PJ dan semuanya. Dan untuk hari ini kita cukupkan dulu materinya. Salam, Lebih Dek. dan kurang Kami dari saya Muko, mohon Dek. maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum Muko kedai warahmatullahi gigi. wabarakatuh. Ras merah, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.